tahun 2020 insya Allah kita menganggarkan lagi dari dana bantuan IP dari Pak Gubernur senilai 100 juta. Mudah-mudahan terrealisasi. Kalau di draftnya sudah ada, tapi biasanya kalau tidak dikawal suka menghilang begitu saja. Ya, jadi bisa dilihat begitu antusiasnya warga di Dusun Ciparai. Ada pemeriksaan secara gratis, ada juga imunisasi. Jadi memang warga benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan. Salah satunya ini puskesmas keliling yang rutin dilakukan selama 1 bulan sekali. Harapan kebayangannya mudah-mudahan ada harapan pisan pantasana di pemerintah di ngalasan nolong tadi di ngalasan air bersih, kalau kesehatan, ya, akses jalan abdi harapan pisan. Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD tahun 2019, setidaknya masih ada 326 desa tertinggal di Jawa Barat. Terbanyak ada di Kabupaten Garut, yaitu 58 desa. Rata-rata akses jalan masih menjadi kendala. Ya, ketika suatu daerah sulit untuk ditempuh, apalagi masalah soal kesehatan, nah salah satunya kami ikuti puskesmas keliling atau pusling untuk menempuh salah satu desa yang sulit aksesnya. Rencananya kami bersama tim kesehatan dari Puskesmas Desa Sukarame akan masuk ke Dusun Ciparai untuk melakukan pelayanan kesehatan. Jarak dari Desa Sukarame menuju Dusun Ciparai sekitar 15 km saja, tapi harus ditempuh selama hampir 2 jam. Itu pun harus menggunakan sejenis dump truck karena medannya terbilang berat. Sayang, karena kapasitas angkut dump truck yang terbatas, sebagian terpaksa berboncengan naik motor trail. Jalan menuju Dusun Ciparai baru 20%-nya saja yang tersentuh perbaikan dengan menggunakan dana desa. Sementara sisanya masih memprihatinkan. Belum berapa lama kami berjalan, tanjakan terjal sudah menghadang. Jalan menjadi licin dan berlumpur karena tersiram hujan sehari sebelumnya. Agar dump truck bisa melaju dengan aman, sekap padi yang sengaja dibawa disebarkan di bagian jalan yang rawan selip. Dump truck lalu bergerak menjajal tanjakan, namun tak kuat. Penumpang di atasnya mulai panik karena dump truck-nya miring. Akhirnya, dump truck berhasil melewati tanjakan. Jalanan berlanjut melewati jalan sempit di antara tebing dan jurang. Sungguh berbahaya. Beberapa orang petugas dari Puskesmas Sukarame terlihat khawatir. Maklum saja, ini pengalaman pertama bagi mereka, sama seperti saya. Pengalaman menuju Dusun Ciparai memang menegangkan bagi yang belum pernah merasakan. Tapi tidak bagi Keke yang sudah 3 kali bertugas ke Dusun Ciparai. Pengalaman unik nggak? Enggak, itu apa? Kan dorong motor ke bawah. Dorong motor? Saking licinya waktu hujan.
Ente, bau bahasa hujan. Hujan humor tuh gitu tah. Cerik cenah ieu. Gitu. Sampai nangis, Bu. Enggak. Masa cengeng. Dump truck kembali terhenti. Saya lalu mencoba membantu menyebarkan jerami pada bagian jalan yang sulit dilalui. Agar ban dump truck bisa menapak jalan dengan baik, ditambahkan batu-batu. Dump truck lalu bergerak perlahan-lahan. Di tengah perjalanan, kami berjumpa dengan beberapa orang warga Dusun Ciparai yang akan berburu babi. Pak. Tos kenging, Pak? Belum. Belum? Belum. Belum dapat kan? Siap. Pak. Jauh, Pak, tempatnya? Di Parai. Di Parai. Cianyawar atau di Parai? Nah, itu juga para pemburu. Sudah dekat-dekat desa yang akan kita tuju, nah itu di bawah situ. Ini mereka harus jalan, naik ke atas terus. Mungkin hujan sekitar 1 jam lagi. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, melepas lelah di satu rumah warga yang tak jauh dari jalan. Perjalanan belum usai. Untuk melepaskan rasa lelah, para petugas kesehatan sekarang istirahat dulu sebentar, meluruskan kaki, dan juga tadi cukup ekstrim juga perjalanan kita. Nanti sudah itu kita lanjut lagi, mungkin sekitar 1 jam lagi baru kita sampai Dusun Ciparai. Ternyata kehadiran kami menarik perhatian warga. Mereka ingin memeriksakan kesehatannya. Para petugas langsung bertindak. Rasa lelah terlupakan. Dari hasil pemeriksaan, beberapa orang menderita penyakit darah tinggi atau hipertensi, sementara lainnya terkena gangguan kulit. Untuk anak-anak, petugas membagikan vitamin A. Vitamin A bermanfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar anak-anak tak mudah terkena ispa, diare, atau campak. Usai melakukan pelayanan kesehatan pada warga, perjalanan kami lanjutkan menuju pusat Dusun Ciparai. Tak jauh lagi dari Dusun Ciparai, warga nampak bergotong royong membersihkan jalan. Ya, di musim penghujan, jalan menuju dusun memang kerap kali longsor. Jika tak rutin dirapikan, akses jalan menuju dusun bisa terganggu. Tiba-tiba saja turun hujan. Untuk melindungi diri dari guyuran hujan, plastik yang kami bawa segera dibentangkan. Hujan turun semakin deras. Sebisa mungkin barang bawaan kami amankan. Jangan sampai obat-obatan yang dibawa rusak terkena hujan. Untungnya Dusun Ciparai sudah tak jauh lagi. Tak seberapa lama, kami pun sampai di tujuan. Di tengah hujan, satu persatu penumpang dump truck turun dengan berhati-hati. Warga Dusun Ciparai menyambut dengan sukacita. Sudah lama mereka mengharapkan kedatangan tim kesehatan dari Puskesmas Sukarame. Mereka bahkan telah menyiapkan makan siang untuk kami semua.
Dusun Ciparai, Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.000 meter dari atas permukaan laut. Warganya hidup dengan bertani. Kaya dengan berbagai komoditas pertanian, namun masih dihantui masalah kemiskinan. Keluarga Yayah termasuk keluarga miskin. Ia sedang mengandung di usianya yang memasuki 41 tahun. Kandungan Yayah sudah memasuki umur 9 bulan. Sepertinya tak lama lagi Yayah akan melahirkan. Meski sedang hamil tua, Yayah tak berhenti bekerja. Setiap hari ia pergi ke kebun untuk merawat tanaman sayur miliknya. Hasil kebun memang tak seberapa banyak. Setidaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari keluarganya. Yayah lalu kembali pulang. Rumah Yayah tak begitu besar, nampak sederhana. Ia dan suaminya Herman termasuk keluarga besar. Jika bayi dalam kandungannya lahir kelak, total jumlah anak dalam keluarga Yayah akan menjadi 10 orang. Bersama anak ketiganya yang bernama Yulista, Yayah menyiapkan sarapan. Semua sayuran yang dipetik dari kebun dipotong-potong lalu ditumis dengan bumbu seadanya. Anak keempat dan kelima Yayah bernama Randy dan Lenny, mereka sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Randy duduk di kelas 4 SD, sementara Lenny 3 SD. Mereka lalu sarapan bersama-sama, menikmati nasi dan tumisan sayur buatan Yayah. Selesai sarapan, Randy dan Lenny segera berangkat ke sekolah. Tak lupa, mereka berpamitan pada ayahnya, Herman. Randy dan Lenny bersekolah di SD Ciparai, jaraknya sekitar 1 km dari rumah. Mereka pergi tak bersepatu, karena jalan pintas menuju sekolah melewati jalan tanah dan persawahan. Jika berjalan memutar, butuh 30 menit perjalanan menuju sekolah. Tak ada SMP dan SMA di Ciparai. Jika ingin melanjutkan sekolah, mereka harus ke Desa Sukarame yang jaraknya 2 jam perjalanan. Tak aneh jika anak-anak Dusun Ciparai banyak yang putus sekolah. Usai anak-anaknya pergi bersekolah, Yayah kembali melanjutkan pekerjaan rumah tangga yang tertunda. Mencuci baju di MCK tak jauh dari rumah. Kondisi MCK seadanya saja. Tak ada tempat khusus untuk buang air kecil atau besar. Kesadaran untuk bergaya hidup sehat masih jauh dari harapan. Untuk kebutuhan air bersih, warga memasang selang dari sumber air yang ada di dusun. Jika kemarau, pasokannya jauh berkurang. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah setempat untuk membangun fasilitas MCK yang layak dan pipanisasi air bersih. Jumlahnya sakieu mah gitu. Terus pastinya sulit tapi kesulitan eta ya alhamdulillah bahwa tadi dipasien dari luarna ya dina ngurus anak alhamdulillah gitu. Jumlahnya sakieu mah gitu. Pastinya sulit tapi kesulitan eta ya alhamdulillah bahwa tadi dipasien dari luarna ya dina ngurus anak alhamdulillah. Usaha pembuatan gula aren sudah lama menjadi sumber penghasilan warga Dusun Ciparai, termasuk Herman. Sayang, hasilnya tak sepadan karena biaya transport untuk menjualnya ke kota sangat besar, terkendala akses jalan yang buruk. Per hari, Herman bisa menyadap 2 kali pohon aren yang masih produktif, pagi dan sore. Sementara pohon aren yang sudah tua hanya sekali saja. Itu pun hasilnya tidak terlalu banyak.
Saya lalu mencoba membantu Herman menyadap aren. Pohonnya terbilang tinggi, 8 meteran. Bukan perkara mudah bagi saya memanjat pohon aren, apalagi hanya dengan mengandalkan batang bambu untuk pijakannya. Baru naik sebentar saja, kaki saya tak kuat menginjak bambu. Saya memutuskan turun kembali. Nggak bisa untuk naik lagi ke atas karena pas bagian bambu untuk napak jempolnya tajam, jadi sakit. Bagi saya yang tidak biasa naik, ini suatu rintangan yang cukup tinggi sekali, harus naik ke atas ini. Nah, sekarang saya serahkan kepada Bapak aja yang sudah biasa, Pak ya. Herman kemudian melanjutkan menyadap pohon aren. Sebentar saja, ia sudah sampai di atas. Lodong bambu yang dipasang sebelumnya ternyata penuh dengan air nira. Cukup dimasak menjadi gula. Pembuatan gula aren di Dusun Ciparai masih dilakukan secara tradisional. Tugas memasak gula umumnya dilakukan kaum ibu seperti Yayah. Padahal Yayah sedang hamil tua. Mau bagaimana lagi, kemiskinan membuat Yayah dan keluarganya tak punya banyak pilihan. Ketika api sudah stabil, air nira langsung dituangkan ke dalam wajan sambil disaring untuk memisahkan kotorannya. Air nira dalam wajan dimasak sampai mendidih. Pemerintah sebenarnya telah lama mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Namun di tengah himpitan kemiskinan yang begitu dahsyat, anak-anak di pelosok desa sepertinya sulit untuk tetap sekolah. Apalagi jika harus menempuh jarak sampai berjam-jam perjalanan karena sulitnya jalan dan transportasi. Aceng adalah anak tertua dari Herman dan Yayah. Ia termasuk beruntung karena bisa lulus sekolah menengah pertama. Sayang, tak banyak pekerjaan yang bisa Aceng lakukan di dusun. Ia hanya bekerja serabutan, mencari batu demi membantu perekonomian keluarganya. Aceng mencari batu di sekitar sungai. Batu-batu berukuran besar ia pecahkan terlebih dahulu agar mudah mengangkutnya. Berat beban hidup yang dipikul Aceng. Bekerja keras memukul batu yang hasilnya kadang tak sesuai dengan harapan. Udah tadi pukul batu, apalagi kegiatan Aceng sehari-hari? Kebon, sawah, cari rumput. Cari rumput juga. Kalau penghasilan per bulan kira-kira Aceng berapa? Ya, sekitar 500-400. Batu yang dikumpulkan Aceng nantinya dibeli warga yang akan membangun rumah. Biasanya untuk membuat pondasi. Untuk 1 kubik batu ukuran 1 meter persegi, Aceng dibayar Rp60.000. Lumayan, bisa untuk membantu biaya dapur orang tuanya. Hanya saja tidak setiap waktu Aceng bisa mendapat uang dari memecah batu. Orderan dari yang akan membuat rumah tak sering terjadi. Di rumah, air nira yang dimasak Yayah selama 1 jam sudah mendidih dan mengental. Untuk mengecek tingkat kekentalannya, Yayah mengambil sedikit gula aren dari wajan, lalu dimasukkan ke dalam air. Jadi kalau udah mengecek gula merahnya masak atau tidak, ini tadi Ibu langsung memasukkannya ke dalam air yang dingin. Nah, ketika sudah kalis atau sudah menyatu seperti ini, dan itu berarti tandanya gula merah sudah matang dan siap untuk dicetak. Ternyata gula aren sudah siap untuk diangkat. Jika lebih lama lagi di atas api, hasilnya kurang baik. Gula aren akan gosong. Yayah kemudian menyiapkan cetakan gula dari bambu yang sudah dipotong-potong. Gula aren yang masih panas langsung dituangkan ke dalamnya. Apabila sudah dingin, dipastikan gula akan mengeras dan sulit untuk dicetak. Tadi Ibu juga saat mencetaknya cukup cepat karena memang gula ini hanya dalam waktu 10 menit dia sudah mengeras dalam cetakannya dan sudah bisa dilepas. Nah, ini kan ada 8 Ibu, 8 cetakan.
Ini berapa kilo dapatnya, Bu? Kilo 1 kilo. Nah, 1 kilo ini biasanya Ibu jual berapa? 10. 10.000. Nah, kalau dari 10.000 itu keuntungan Ibu berapa? 500 dari 1 kilo ya. Tak banyak uang yang dihasilkan dari menjual gula aren. Apalagi produksinya hanya sedikit. Alhasil, Yahya harus mengumpulkannya terlebih dahulu sampai jumlahnya cukup untuk dijual. Gula aren dalam bambu kemudian didiamkan selama setengah jam sampai mengeras. Jika sudah mengeras, gula aren tinggal dijual saja. Kebetulan sudah ada 20 kg gula aren hasil produksi beberapa hari lalu. Herman berencana membawanya ke tempat si pemesan. Itu kan kanggo gulana. Kanggo Nya sok boleh dibesar sabaraha tuh menawi. paling kamari kan mesernya 8.000. Alhamdulillah ya nomor ada majeng deui. Abdi pan ditampi 10.000 nya, Mang. 10.000. Seberapa jantan seberapa? Rena kan? Janten 200-an. 200-an ya? Aja artosna, Mang. Nya nabi. Ya, nya barang Barang-barangnya nasi artosna sing bermanfaat. Meski uang yang didapat tak banyak, Herman merasa bersyukur. Setidaknya masih ada rezeki yang bisa dibawa pulang ke rumah. Anak-anak Herman paham betul kondisi keuangan keluarga mereka. Semuanya mencoba mengambil tanggung jawab membantu orang tua. Anak-anak Herman dan Yayah terbiasa bekerja dari kecil. Mereka tak banyak mengeluh. Mereka sadar beban hidup yang ditanggung orang tuanya begitu berat. Tak terbayang nasib si kecil dalam kandungan ibu mereka kelak. Keluarga Herman memang masuk dalam keluarga miskin. Meski begitu, Herman adalah sosok yang dihormati di Dusun Ciparai. Ia bahkan dipercayai untuk menjabat sebagai ketua RT. Herman menjalankan tugasnya semampu yang ia bisa. Ia tak segan turun tangan langsung membenahi jalan dusun yang tertimbun longsoran tanah. Nah, jadi warga untuk melebarkan jalan juga, warga secara swadaya melebarkan sendiri jalannya, karena memang bantuan belum sepenuhnya diterima di Dusun Ciparai ini. Herman memperbaiki jalan dibantu anaknya dan seorang warga dengan peralatan sederhana. Herman berharap akses jalan ke Dusun Ciparai segera diperlebar dan diperkeras agar perekonomian warga bisa meningkat dengan cepat. Malam hari adalah waktu beristirahat untuk Herman dan keluarganya. Mereka semua berkumpul di rumah. Untungnya, listrik sudah masuk sampai ke Dusun Ciparai, meski baru 2 tahun lalu. Sebelumnya, mereka harus beraktivitas dalam kegelapan. Kenapa bisa punya anak 11? Mungkin ini terus takdir Allahnya, terus dikersakan ku Allah. Alhamdulillah abdi gaduh dipersantan ku Allah, terus gaduh merangkali tos ke 11. Terus dengan 11 anak ini gimana Pak mengurusnya? Apakah sulit atau bagaimana Pak? Alasan sulitnya mungkin dah secara syariatnya hari ngurus jumlah nasakieu mah gitu. Terus pastinya sulit mah, tapi kesulitan eta nya alhamdulillah ku Allah abdi dipasihan jalan keluarna nya dina ngurus anak alhamdulillah gitu. Sebenarnya Yayah pernah mengikuti program keluarga berencana untuk membatasi jumlah keluarganya. Entah mengapa, meski rutin melakukan suntik dan meminum pil KB, Yayah tetap saja hamil. Berbagai metode KB sudah Yayah praktekkan. Yang terakhir bahkan membuat Yayah pusing dan tak enak badan. Yayah akhirnya berhenti ber-KB sampai sekarang. Yayah mengeluhkan sulitnya akses kesehatan di Dusun Ciparai. Untuk memeriksakan kehamilannya saja, ia harus pergi ke puskesmas di Desa Sukarame. Yayah akhirnya jarang ke puskesmas. Ada harapan apa Pak untuk kedepannya, mungkin desa pengen seperti apa gitu? Harapan kebayonannya mudah-mudahan abdi ngarepkeun pisan pantosana ti pemerintah dina leresan saur tadi ge dina leresan air bersih, kanggo kesehatan nya, akses jalan abdi ngarepkeun pisan pantosana ti pemerintah. Udah jelas gitu abdi ayeuna calik di
pegunungan seperti kieu jantan upami komunikasi teh jelas gitu sulit. Malam semakin larut, Herman dan keluarganya beranjak tidur. Hanya ada 2 kamar untuk mereka semua. Anak-anak yang masih kecil tidur bersama Herman dan Yaya, sementara sisanya tidur di kamar lain. Untuk sementara, mereka menghilangkan segala kesusahannya di alam mimpi. Tadi rata-rata ditanyakin ke masyarakat, nah hanya ke Lampung, iya memikirnya naon? Nah, kebanyakan mikir jalan. Tadi rata-rata ditanyakin ke masyarakat, nah hanya ke Lampung, iya memikirnya naon? Nah, kebanyakan mikir jalan. Dusun Ciparai termasuk dusun terujung di wilayah Desa Sukarame. Berpenduduk sekitar 140 kepala keluarga dengan total penduduk 530 jiwa. Tak ada fasilitas kesehatan di Dusun Ciparai. Paling dekat sekitar 2 jam perjalanan dengan motor ada di Desa Sukarame. Urusan kesehatan seringkali diabaikan. Jika tidak terpaksa, jarang ada warga yang mau berobat sampai ke Sukarame. Kedatangan tim kesehatan ke dusun mereka tentunya sangat dinanti-nantikan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan cukup komplit. Ada pengecekan kolesterol, gula darah, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kandungan, imunisasi, bahkan tes darah bagi ibu hamil juga disiapkan. Ya, jadi bisa dilihat begitu antusiasnya warga di Dusun Ciparai. Ada pemeriksaan secara gratis, ada juga imunisasi. Jadi memang warga benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan. Salah satunya ini puskesmas keliling yang rutin dilakukan selama 1 bulan sekali. Sayangnya kunjungan tim kesehatan dari Puskesmas Sukarame hanya bisa dilakukan tiap 4 bulan sekali. Harus bergantian dengan dusun-dusun lain yang masuk wilayah Desa Sukarame. Ibu Wiwin tadi periksa apa? Sakit apa Bu Wiwin? Kolesterol, agak tinggi kolesterolnya tadi. Oh gitu. Sebagian besar warga di Dusun Ciparai mengeluhkan gangguan hipertensi, masalah lambung, dan juga penyakit kulit. Konsumsi garam yang berlebihan diduga menjadi penyebab tingginya kasus hipertensi. Sementara kurangnya kesadaran menjaga kebersihan mengakibatkan munculnya gangguan kulit, termasuk penggunaan MCK yang kurang higienis. Ditambah lagi dengan faktor stres yang tinggi. Tadi rata-rata ditanyakin ke masyarakat, nah hanya ke Lampung, iya memikirnya naon? Nah, kebanyakan mikir jalan. Ya, mikir jalan, akses ke sini yang sangat susah. Tadi kan kita lihat jalan ke sini sangat susah. Mereka juga berpikir itu, kapan jalan akan bagus? Nah, sementara kan sekarang sudah mulai ada progres untuk perbaikan jalan juga. Mungkin itu yang sering dipikirkan oleh masyarakat. Kapan ini jalan ke Dusun Ciparai ini bagus? Sedangkan mereka butuh sesuatu yang lebih. Ternyata tingginya tingkat stres warga dipengaruhi juga karena perasaan terisolasi. Mereka sulit bepergian karena akses jalan yang buruk. Otomatis mereka hanya berkutat saja di seputar dusun. Total jalan di Desa Sukarame panjangnya sekitar 35 km yang belum tersentuh pembangunan. Dana desa yang digulirkan belum cukup untuk membiayai pembangunannya. Untuk tahun 2020 insya Allah kita menganggarkan lagi dari dana bantuan IPE dari Pak Gubernur senilai 100 juta. Terus alhamdulillah juga dapat bantuan dari Banprop juga katanya senilai 200 juta. Itu aspirasi dikerjakan oleh pihak ketiga, kalau IPE dikerjakan oleh pemerintah desa, dan mendapat bantuan lagi katanya dari Pak Gubernur 1 miliar. Mudah-mudahan terrealisasi. Kalau di draftnya sudah ada, tapi biasanya
kalau tidak dikawal suka menghilang begitu saja. Mudah-mudahan 2020 sekarang kita bisa membangun kurang lebih 3-4 km jalan Ciparai gitu. Semoga saja jalan menuju Desa Ciparai segera dibangun agar roda perekonomian bisa bergerak dan warga bisa lebih sejahtera.